Baik, selanjutnya masalah khulu. Poin hanya pengertian khulu. Khulu ialah tolak di mana istri menebus dirinya dari suaminya yang tidak disenanginya dengan memberikan sejumlah uang yang diserahkan kepada suaminya sehingga ia terbebas dari suaminya itu. Ya. Sementara poin B-nya masalah hukum khulu. Jadi kalau tadi yang sebelumnya kita bahas masalah cerai, suami yang mengucapkannya. Sekarang kalau suami nggak mau ceraikan, tapi istrinya yang istrinya mau cerai. Di sini dilihat keadaan. Kalau si suami dalam keadaan benar, istrinya kena laknat. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, wanita manapun, istri manapun yang minta cerai dari suaminya tanpa udzur syar'i, maka dia diharamkan baginya bau wanginya surga. Artinya tidak akan masuk surga. Ya, artinya diangkat rahmat dari hidupnya. Ya. Tetapi kalau si suami yang salah, kemudian suami yang ngotot, misalnya dia pemabuk, penjahat, ya, kemudian dia tidak mau ceraikan istrinya terzalimi, tidak dikasih nafkah segala macam, maka di sini dia boleh mengajukan khulu. Ya. Jadi dia mengajukan kepada pemerintah setempat agar hak suaminya ditarik. Hukum khulu diperbolehkan jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Suatu ketika istri Thabit bin Qais datang menghadap Rasulullah SAW dan mengadukan perihal suaminya. Seraya berkata, wahai Rasulullah, sungguh aku sama sekali tidak mencela akhlak serta agamanya, tapi aku takut melakukan hal-hal yang menyebabkan kekafiran karena benci padanya. Setelah memeluk Islam, maka Rasulullah SAW bersabda, ataruddina alaihi hadikata? Qalat na'am. Faqala Rasulullah SAW li zawjiha, ikbalil hadikata wa talliqha tatliqa. Apakah kamu berkenan untuk mengembalikan kebunnya yang pernah dijadikan sebagai mahar? Maka ia menjawab, iya. Selanjutnya Rasulullah SAW bersabda kepada suaminya, terimalah kebun itu darinya dan talaklah dia dengan satu talak. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 5273. Tentu Thabit bin Qais ini harus dilihat kasusnya. Dia tidak boleh spontanitas kita mentarik riwayat ini pada semua keadaan. Jadi ada beberapa riwayat yang menjelaskan kalau istrinya Thabit bin Qais ini, waktu dia pertama menikah di awal-awal Islam, dia yang penting menikah sama orang beriman saja, begitu loh intinya, tanpa harus melihat masalah fisik. Tapi ternyata berjalan waktu, banyak di antara muslimin, sudah banyak orang yang masuk Islam, dia melihat suaminya sangat kurang secara fisik. Dia pun serba salah gitu. Dia mau melanjutkan, dia takut nggak bisa layani suaminya karena kekurangan fisik ya. Jadi ada kekurangan fisik sini. Jadi perempuan ini benar-benar nggak bisa lagi melayani secara biologis, nggak tertarik secara fisik. Kalau suaminya dekatin malah dia bisa kufur, nanti dia nggak mau layani. Maka gara-gara itu dia melapor kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, agamanya saya nggak salahin, tapi fisiknya nih jadi masalah buat saya. Ya. Ada beberapa athar atau riwayat juga menjelaskan Thabit bin Qais orang yang pendek, gemuk dan hitam. Ya. Sehingga ada alasan si perempuan ini menyampaikan kekurangan fisik itu kepada Nabi SAW. Jadi ini nggak boleh ditarik kepada semua kejadian ya. Karena banyak orang jadikan dalil ini, oh kalau perempuan begitu nggak suka sama suaminya cerai, kami ajukan saya cerai. Enak bener dari mana? Nggak boleh main sembarangan, main khulu-khulu. Apalagi hanya sekedar suka sama laki-laki lain, nggak boleh. Itu bukan dalil sama sekali, ya. Dan di sini tidak disebutkan kalau istri Thabit bin Qais mau nikah sama orang lain, tidak ada. Memang betul-betul dia hanya takut kufur karena keimanannya dia bicara itu. Riwayat yang lain juga menjelaskan Nabi SAW panggil dulu Thabit. Ditanya, istrimu ini yang ngajukan cerai, kau mau nggak? Maka Thabit bilang, kalau dia kembalikan kebunku yang aku kasihkan jadi sebagai mahar, oke, aku mau cerai. Artinya Thabit menerima itu. Di sini juga pelajaran penting dari riwayat yang kedua yang saya sampaikan tadi. Bukan berarti begitu perempuan tidak suka fisik suaminya, lapor langsung diceraikan. Tanya dulu suaminya, siapa suruh dari awal dia menikah? Nggak boleh. Kenapa kau pernah mau terima akadnya? Sekarang tiba-tiba mau lari tengah jalan. Alasan tidak suka. Di sini tanya dulu suaminya, istrimu mengajukan cerai, kau terima nggak? Karena itu Nabi SAW tanya kepada Thabit. Thabit kasih syarat. Ya Rasulullah, kalau dia kembalikan kebun kurma saya, oke. Sebab kebun kurma ini harta termahal sampai sekarang di Saudi itu, ya. Dianggap orang itu kaya kalau punya kebun kurma. Kalau cuma punya mobil Mercy, mobil Ferrari biasa semua orang bisa beli. Tapi kalau dia punya kebun kurma itu orang kaya karena makanan utama di Timur Tengah dan sepanjang tahun bisa
dia panen terus dari penjualan karena kurma bisa bertahan, apalagi kurma kering 2-3 tahun nggak rusak gitu. Kayak Ramadan sekarang ini luar biasa, penjualannya mungkin sampai kurma itu triliunan, ya banyak sekali. Yang jelas teman-teman sekalian, karena Nabi SAW bilang kepada Thabit, kau mau nggak ini istrimu ajukan perceraian, katanya nggak suka sama kamu nih. Oke ya Rasulullah, tapi dengan syarat kasih kebun saya kembali. Nah, waktu ditanya istrinya, di sini ditanya, kau mau kembalikan nggak kebunnya? Pertanyaan Nabi SAW ini sebab kenapa Thabit kasih syarat itu. Kalau seandainya kata sebagian ulama Thabit nggak kasih syarat itu, ya Rasulullah saya nggak mau cerai. Nabi nggak mungkin suruh cerai. Nggak mungkin Nabi suruh cerai. Nabi akan berkata pada wanita ini, bersabarlah dan carilah surga dari suamimu, gitu kan? Tapi karena Thabit mengiyakan, oke, tapi kembalikan kebun kurma saya. Nah, waktu ditanya perempuan itu mengatakan, baiklah saya akan kembalikan. Ya sudah. Nabi SAW bilang, kalau gitu ceraikan dia dengan satu ceraian. Ya. Hadis ini tentu disebutkan oleh Imam Bukhari nomor 5273.